Apa kabar saudara yang kasih Tuhan? Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah di hari Senin, masih dalam rangka masa-masa Prapaskah. Karena itu, kembali kita akan melihat satu perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai untuk menggambarkan seperti apa kerajaan Allah itu. Nah, kali ini perumpamaannya agak panjang, karena itu kiranya kita bisa mengikuti pembacaan teks ini. Terambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya, dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang-lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Nah, cerita ini akrab buat kita, biarpun sebetulnya kita tidak akrab dengan yang namanya gandum, saudara. Gandum itu bukan tanaman yang tumbuh di Indonesia, ya. Yang tumbuh di Indonesia itu padi. Tetapi produk dari gandum itu ya kita nikmati setiap hari, ya. Roti, tepung terigu yang dipakai untuk menggoreng makanan supaya kering, garing, crispy, ya. Dan terutama tepung terigu itu untuk membuat mie instan yang katanya adalah makanan kebangsaan bangsa Indonesia, ya, terkenal sampai ke penjuru dunia. Nah, terigu itu import. Ya, kita tidak memproduksinya sendiri. Tapi di masa hidup Tuhan Yesus di daerah Palestina pada waktu itu, gandum adalah makanan pokok. Dan ini yang biasa orang lakukan. Mereka menaburkan benih di ladang supaya gandum itu tumbuh dan nanti bisa dipanen. Tapi seperti kata cerita ini, di malam hari musuh dari si pemilik ladang menaburkan benih lalang di antara benih-benih gandum. Tidak ketahuan. Baru ketika mulai tumbuh, para pegawai dari si pemilik ladang melihat di antara gandum itu tumbuh lalang. Lalu mereka mengadukan hal itu kepada sang pemilik ladang dan mengajukan usul, apakah Tuan mau kami mencabuti lalang-lalang itu? Tapi menariknya sang tuan pemilik ladang mengatakan tidak usah. Tunggulah sampai gandum itu matang. Nanti biarlah para penuai yang akan mencabut dahulu lalang-lalang itu, mengikatnya, lalu membakarnya, baru kemudian gandumnya bisa dipanen, disimpan di lumbung. Mengapa hal itu yang dipilihnya, saudara? Karena kalau dilihat, memang antara lalang, atau dalam bahasa Inggris disebut tare, dengan gandum, sepintas sangat mirip. Wujudnya sangat mirip. Tidak berbeda, terutama ketika masih muda. Barulah setelah matang, menguning, dan gandum itu bulirnya berisi. Kelihatan mana gandum, mana lalang. Barulah mereka bisa dipisahkan, dibedakan, dan lalangnya dibakar, gandumnya disimpan sebagai panen. Apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini? Bahwa seringkali tampilan luar itu bisa menipu, saudara. Kelihatannya baik, saleh, ya. Tetapi yang akan menentukan jati diri siapa dia adalah hasilnya, buahnya. Apa yang dirasakan? Apakah yang kosong seperti lalang atau yang berisi, bernas seperti gandum yang pada akhirnya menjadi berkat kekuatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Barangkali itu juga yang sangat penting dalam kehidupan kita,
sebagai orang percaya. Kita bisa memasang atribut besar-besar ya, gereja raksasa dengan salib yang tinggi menjulang. Mana-mana kita kenakan atribut kekristenan kita, kalung salib lah atau apa. Kita bicara dengan ungkapan-ungkapan yang menurut kita itu khas Kristen ya, salam khusus, shalom lah, apa puji Tuhan, haleluya. Tetapi pada akhirnya yang akan menunjukkan siapa kita adalah buah yang kita hasilkan. Apa yang orang lain bisa rasakan dari kita. Apakah memang buah sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika Ia menyatakan kerajaan Allah, kasih, pengampunan, damai sejahtera, bela rasa, atau justru orang merasakan egoisme, ketidakpedulian, keserakahan, kesombongan ya, merasa harga diri begitu tinggi yang ya tidak beda dengan yang lainnya, atau tidak menunjukkan siapa itu diri kita sebagai murid Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus juga katakan di Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Inilah ciri murid Kristus yang akan dikenali dan luar biasa, dari buahnya, bukan dari pengajarannya, bukan dari ibadahnya, bukan dari gerejanya, bukan dari apa-apanya. Dari buahnya lah. Karena itu, saudara dikasih Tuhan, buah seperti apa yang akan kita hasilkan sehingga orang-orang di sekitar kita sungguh bisa merasakan hadirnya kerajaan Allah sebagaimana orang-orang dulu merasakannya lewat diri Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai dan memampukan kita selalu menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Selamat malam, selamat beristirahat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa sebagai murid-murid Kristus, jati diri kami akan nyata secara utuh, secara penuh ketika kami menghasilkan buah-buah yang menyatakan kebaikan, bela rasa, kasih, pengampunan, sukacita Kristus. Biarlah semua itu yang boleh terus kami hasilkan, kami nyatakan dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik itu anggota keluarga, sanak saudara, tetangga, teman, sesama anggota persekutuan dalam kehidupan bergereja, bahkan masyarakat yang lebih luas. Kiranya dengan demikian, nama Kristus yang boleh terus kami muliakan lewat kesaksian hidup kami, lewat buah-buah baik yang kami hasilkan. Biarlah dengan demikian kami juga boleh melakukan apa yang baik untuk kehidupan berbangsa bernegara kami, khususnya di tengah upaya untuk memulihkan keadaan di tengah-tengah situasi pandemi. Biarlah semua hal yang baik yang boleh kami upayakan, biarlah juga kami terus berdoa agar para pemimpin kami diberi hikmat sehingga mereka sungguh mau mengupayakan apa yang membawa kebaikan bagi sebanyak mungkin atau seluruh rakyat Indonesia. Biarlah juga itu yang terus menjadi semangat dari kami sebagai gereja Tuhan, sebagai persekutuan orang percaya. Bukan hanya kami taat beribadah, kami boleh terus bersekutu di tengah situasi yang kadang berubah-ubah, tetapi juga kami mau terus menjadi berkat. Kami sebagai persekutuan murid-murid Kristus boleh menjadi berkat lewat kehadiran gereja di tengah masyarakat. Biarlah dengan demikian gereja sungguh menjadi relevan di tengah bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk setiap orang, setiap keluarga yang bergumul dengan berbagai pergumulan mereka. Keluarga-keluarga yang bergumul dengan kondisi kesehatan dari anggota keluarganya, mereka yang tengah dirawat di rumah sakit, mereka yang tengah menantikan perawatan, sedang dalam perawatan atau dalam pemulihan, bahkan mereka yang juga dalam kondisi keterbatasan fisik karena sakit, karena usia tua, ataupun karena kondisi fisik yang berkepanjangan. Dalam semuanya, berilah anugerah Tuhan, beri kekuatan untuk setiap anggota keluarga yang mendampingi, berikan iman percaya, berikan pemulihan, berikan penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, berdoa untuk setiap orang atau keluarga yang tengah bergumul dengan kondisi pekerjaan atau
upaya mereka mencukupi kebutuhan hidup, beri kekuatan yang lebih, berikan juga bukakan jalan-jalan yang baik bagi mereka untuk boleh mencukupi kebutuhan hidup. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang tengah bergumul dengan situasi relasi di antara anggota keluarga. Berikan hikmat, berikan contoh atau teladan Kristus yang mau saling mendengarkan, saling melayani, saling mengampuni dalam segala hal. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang tengah dalam masa duka. Untuk keluarga dari almarhum Bapak Ridwan Himawan, keluarga dari almarhum Ibu Erni Herawati. Berikan penghiburan, kekuatan bagi anggota keluarga di tengah masa duka. Biarlah pengharapan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan segala kenangan akan kekasih yang telah kembali kepadamu, ke rumahmu, boleh menjadi kekuatan yang tidak pernah habis bagi mereka. Inilah doa kami serahkan, seperti kami juga menyerahkan hidup kami pada malam hari ini, hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.